Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fredika, absen 10 dari kelas 11-8. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan Cita Luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya. Proses perumusan dasar negara Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Materi ini menjadi bagian penting dalam sejarah lahiran negara Indonesia. Jadi, adalah latar belakang BPUPKI. Pada masa akhir pendudukan Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut dari janji tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sekarang dikenal sebagai BPUPKI. Yang dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Junbi Chosakai. Selanjutnya ada tugas dan keanggotaan BPUPKI. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempelajari berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, seperti bidang politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan dasar negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Regiman Widyodiningrat dengan wakil ketua RP Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI memiliki sekitar 60 anggota yang berasal dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Sidang ini secara khusus membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya ada tokoh dan gagasan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia. Tokoh pertama ada Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah Profesor Dr. Dr. Supomo yang mengemukakan konsep negara integralistik. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno juga menjelaskan bahwa Pancasila dapat diberas menjadi Trisila dan bahkan Ekasila, yaitu gotong royong. Namun, hingga sidang pertama berakhir, BPUPKI belum mencapai kesepakatan bersama mengenai dasar negara. Karena belum tercapai kesepakatan, BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali dasar negara Indonesia. Panitia ini dikenal sebagai Panitia 9 yang nantinya akan menghasilkan Piagam Jakarta. Hasil dari proses inilah yang menjadi dasar penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia hingga sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPUPKI memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam merumuskan dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan saya tentang BPUKI dan Perumusan Dasar Negara Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.